Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan hamba-Mu kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu di tengah masa-masa kesusahan yang besar. Kami tahu kami sedang menjalani kesusahan, bukan hanya sekedar kesusahan Tuhan, tapi ada kesusahan yang besar Tuhan. Itu sebabnya kami hanya butuh satu tuntunan. Kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan hari esok, dan kami tahu kami butuh kekuatan untuk mencapai hari esok. Karena dalam perjalanan hidup seperti bangsa Israel, kami harus melewati padang gurun, tapi di akhir ujung penantian padang gurun, ketika kami taat dan setia, kami masuk ke negeri yang berlimpah susu madunya. Itulah tanah perjanjian yang Engkau sudah sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang sudah mungkin merasa capek, merasa lelah, ya. Kesusahan bukannya tambah ringan. Hari-hari ini kesusahan yang sedang saudara dan saya alami begitu hebatnya. Sampai kalau secara akal, ya, ada banyak orang yang kepingin bunuh diri, ada yang kepingin sudah mengakhiri hidup karena membayangkan apa yang akan terjadi di depan. Itu begitu mengerikan saudara. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami kejatuhan, ya. Kejatuhanmu hebat, goncanganmu hebat. Mungkin bahkan ada beberapa orang yang konseling sama saya berkata, Bu Eli, goncangan saya hebat, bukan hanya rumah tangga, tapi keuangan. Belum lagi keuangan selesai, saya divonis dokter kena sakit. Kita semua nggak ada yang tahu. Tapi percayalah, kemarin saya khotbah di Semarang. Saya cuma bilang gini, kita ini tahu hari esok itu selalu ada. Karena tiap saudara dan saya, masa depanmu itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berarti kita itu ada hari esok nggak? Pasti. Kita semua pasti punya masa depan. Kita pasti punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah hilang. Itu berarti buat orang benar, kita selalu punya hari esok. Tapi bagaimana untuk mencapai hari esok seperti bangsa Israel? Dia harus melewati padang gurun, harus melewati masa-masa di mana pengintai mengabari bahwa ada orang enak, ada raksasa yang besar, ada orang-orang yang begitu tinggi dan kuat. Itu yang menghalangi kita berkecil hati melihat tantangan-tantangannya. Tapi ketika kita memiliki mental seperti Yosua dan Kaleb, jangan seperti bangsa Israel yang hanya memandang beratnya masalah, kesusahan besarnya hanya sebatas menurut akal pikiran mereka, sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, ya. Tapi ketika kita bangkit seperti seorang Yosua dan Kaleb, mereka punya cara pandang yang begitu luar biasa, bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Ya, tadi pagi saya sempat penyembahan, tiba-tiba lagu ini keluar, saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Apa yang saudara nyanyikan lagu kata-kata ini? Tiba-tiba saya penyembahan lagu ini, saya ingat Tuhan, kesusahan besar boleh terjadi. Tapi perlu saudara ingat bahwa kita tetap punya kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kesusahanmu yang besar. Itu yang harus saudara tanamkan dalam hidup ini. Kita nggak bisa lari dari masa kesusahan yang besar-besaran sedang terjadi. Apakah kita bisa lari dari kenyataan hidup? Nggak bisa. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menghadapinya.
seperti bangsa Israel yang dipelihara Tuhan dari hari ke hari. Mana disediakan, burung puyuh disediakan, tiang awan, tiang api yang melindungi saudara dan saya dari pagi hingga malam, itu tetap disediakan setiap hari. Itu sebabnya pesan saya hari ini, yuk menghadapi kesusahan besar. Jangan pernah punya pikiran yang terlalu panjang sehingga kekuatanmu habis hari-hari ini. Mikir yang terjadi tahun depan gimana Tuhan. Aku sudah tidak cukup, aku sudah tidak mampu. Apa yang aku punya sudah hari ini semuanya serba minim Tuhan. Bahkan ada yang sudah minus. Hari ini engkau tidak perlu berpikir apapun di saat engkau minim, tidak cukup, minus. Sekali lagi, kita ini hari-hari ini jangan pusing dengan yang perkara minim, minus, sudah tidak cukup. Karena kita tahu bahwa itu tadi pujian, kuasamu terlebih besar. Kalau iblis lagi datang dengan fakta yang memang minim, yang memang minus, yang memang tidak cukup, saudara mulai nyanyi, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Yuk, mulai itu dinyanyikan saudara. Kita percaya pada waktu kita minim, minus, tidak cukup, kita bisa menyanyikan puji-pujian yang memuji kebesaran Tuhan. Maka Tuhan dan seisi malaikat surga itu pasti bergerak. Dia pasti dengar sorak-sorai saudara memuji kebesaran Tuhan. Bukan besarnya masalahmu yang dipuji. Nanti ketemu si A ngomong besarnya masalah, ketemu si B ngomong krisis, ketemu si C ngomong parah. Kapan saudara waktunya? Hari ini kalau kita ketemu sesama teman, sesama orang, kita ngomong, kuasamu terlebih besar. Kita mulai sharingkan, nggak usahlah bingung dengan masalah. Kita lo punya Tuhan yang lebih besar, kuasanya lebih besar, pertolongannya tidak pernah terlambat. Takut apa? Itu yang perlu saudara hari-hari ini lakukan. Kita juga mau jadi berkat di tengah kesusahan besar, sementara kita juga ngalami kesusahan besar. Saya waktu ngalami kesusahan besar, hidup saya nggak terpuruk di titik kesusahan besar, tapi saya mulai keluar, saya mulai move on. Di saat kesusahan besar, saya mulai tolong orang-orang yang punya kesusahan-kesusahan, dan hidup saya jadi berkat. Hidup saya tidak hanya monoton, menghabiskan waktu hanya untuk melihat kesusahan besar yang memang suka ndak suka, enak ndak enak. Tuhan bilang gini, nggak bisa engkau lari. Engkau harus menjalaninya bersama dengan aku. Waktu itu saya lakukan, saya kuat, orang lain kuat, nama Tuhan dipermuliakan. Tangkap sekali lagi, waktu kesusahan besar, engkau tidak diam di dalam merenungi kesusahanmu, tapi engkau move on, engkau bangkit, orang lain diberi kekuatan, saudara sendiri jadi kuat, orang lain kuat, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang saya lakukan. Hari ini hidupmu di tengah kesusahan besar, engkau bisa mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya tunggu. Banyak orang bilang gini, Bu Eli, tunggu aja kalau saya sudah dipulihkan spektakuler, baru saya mau bersaksi. Sampai nanti saudara mati, saudara tidak dapat apa-apa. Alangkah baiknya di tengah keadaan seperti janda yang tidak punya apa-apa, di tengah kekurangan, di tengah kesusahannya, dia tetap bisa menjadi berkat. Dia bisa memberikan persembahan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Yuk bangkit. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya kita peratapan di mana hari itu bangsa Israel jatuh ke dalam tangan Babel, dan ini
keluhan-keluhan. Mungkin saudara dan saya lagi ngalami di titik ini. Yuk kita baca dulu di Ratapan 2 ayat 17 ya. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini menghadapi kesusahan besar. Saudara tidak perlu takut. Ratapan 2 ayat 17. Tuhan telah menjalankan apa yang dirancangkannya. Lihat ya. Hari ini keadaan hidupmu susah, apakah Tuhan tidak menjalankan apa yang dirancangkannya? Dia tahu master plan yang terbaik. Rancangannya nggak bisa gagal hanya karena faktamu hancur-hancuran. Dia sedang menggenapi rancangannya dengan faktamu yang buruk untuk dirubah menjadi fakta kenyataan hidup yang terbaik di depan. Itulah hari esok saudara dan saya. Masa depan, janji, ya, yang namanya hari esok semua itu ada di depan saudara. Kita harus berlomba-lomba untuk mencapai pengharapan yang tidak mengecewakan, janji yang indah. Semua yang terbaik itu ada di depan. Hari ini saudara cuma butuh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan percaya tanpa melihat. Hari ini engkau buruk keadaanmu, percaya saja seperti khotbah saya kemarin, senyum saja, berharap saja. Hari ini buruk lagi, percaya saja, senyum saja, lihat fakta, lihat orang yang jengkelin hati, senyum saja dan berharap saja. Tiap hari dibangun gaya hidup seperti ini. Lihat ya, ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Jadi hari ini hidup apapun yang terjadi, mau dunia ini goncang, itu termasuk di dalam rancangan Tuhan. Dan apa yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Nah ini, ia menjadikan si seteru, musuh, senang atas kamu. Nah ini keadaan yang terjadi pada waktu bangsa Israel jatuh ke tangan Babel. Mungkin hari ini engkau melihat bagaimana musuh itu rasanya berdiri di atas angin atas penderitaanmu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Yang mana musuh-musuhmu tanduknya dibikin tinggi ya. Engkau terlihat semakin tidak adil hidupmu, sementara yang jahat tanduknya semakin tinggi ya. Lihat firman Tuhan mengatakan, ia menjadikan musuh senang atas kamu. Hari ini kalau wanita tobat senang atas hidupmu, terlihat dia tinggi tanduknya, saudara jangan berkecil hati. Saudara tidak usah takut. Lihat Ratapan 3 ayat 7-9 ya. Ini kitab Ratapan, ini kitab ditulis oleh Nabi Yeremia pada waktu di dalam pembuangan ya. Lihat Ratapan 3 ayat 7-9. Ini menggambarkan keadaan hidup saudara dan saya hari-hari ini juga di tengah mengalami kesusahan yang besar. Percayalah rancangan Tuhan dan apa yang difirmankannya hari-hari ini untuk orang benar, dia juga sedang genapi semuanya. Makanya beberapa tahun yang lalu pasti Jemaat Victory ingat, sebelum masa pandemi terjadi, tahun 2019, saya sering berkhotbah dan saya sering berkata gini, Ailing juga paling hafal waktu itu. Saya bilang gini, tahun-tahun depan ya, akan terjadi satu pemisahan yang besar. Tuhan akan membedakan mana orang yang benar-benar domba, mana yang benar-benar kambing. Mana yang hari ini hidupnya tulus seperti domba atau serigala berbulu domba. Tuhan jelas akan membedakan. Dan banyak, saya ngomong sama Ailing, nanti pada waktunya hamba-hamba Tuhan juga akan diuji kemurniannya. Bukan hanya orang biasa, jemaat yang diuji, tapi hamba-hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan akan diuji, dimurnikan habis-habisan. Sampai mereka hari ini bukan hanya fasih secara teori, tapi mereka benar-benar jadi hamba Tuhan yang menghidupi firman. Tapi yang tidak menghidupi firman, mereka akan jatuh. Tapi yang menghidupi firman justru mereka akan dibawa Tuhan terbang tinggi.
bayi. Saya sudah ngomong beberapa tahun yang lalu, 2019 saya sering khotbahkan ini. Saya cuma bilang gini, siap dengan masa-masa yang akan terjadi. Karena masa ini hanya untuk membedakan, di mana Tuhan akan membedakan orang yang sungguh-sungguh dan orang yang abu-abu. Dibedakan total, baik untuk masalah apapun yang terjadi hari ini. Pastikan saudara jangan menjadi orang yang abu-abu. Sekali cinta Yesus, buktikan cintamu, pengorbananmu. Orang kalau cinta mau masa kesusahan besar, mau lihat musuh rasanya hidup di atas angin dan hidupmu tidak adil, engkau akan tetap mencintai Yesus. Engkau akan tetap berkorban, rela pikul salib, sangkal diri, hanya untuk rasa cintamu kepada Yesus. Tidak bisa ditukar dengan hasil. Seringkali kita menukar rasa cinta kita kepada Tuhan hanya bergantung dengan hasil. Saudara, kalau hasilnya baik, maka engkau berkata cinta Yesus. Tapi kalau doamu tidak dijawab, hidupmu makin sukar, engkau mulai meragukan Yesus. Engkau mulai tawar hati dengan Yesus. Itu nggak bisa, saudara. Hari ini bangun rasa cintamu kepada Tuhan tanpa ditentukan oleh hasil masalah. Sekali lagi, bangun cintamu kepada Yesus tanpa ditentukan oleh hasil masalah. Hasil masalahmu mau hancur-hancuran, mau kacau balau, pastikan hidupmu tetap mencintai Yesus. Yuk kita lihat Ratapan 3 ayat 7 sampai 9a. Kalau kita bisa punya rasa cinta tanpa ditentukan oleh hasil masalah, maka kita adalah pemenang-pemenang yang sejati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Lihat ya, Ratapan 3 ayat 7 sampai 9a. Ia menutup segala jalan. Hari ini mungkin jalanmu ditutup semuanya. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Itu saya alami. Ketika saya ngalami, saya cuma bilang gini, aku akan tangan Tuhan. Tidak tahu sudah mau berbuat apa. Lawang jalan tidak bisa semua. Lihat ya, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Sudah ditutup jalannya, diikat dengan rantai yang besar, yang berat. Ini kesusahan besar, saudara. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarkannya aku. Walaupun engkau sudah berkata, Tuhan, sakit, capek, tolong toh Tuhan. Tidak didengar. Seolah-olah Tuhan itu sudah nutup telinganya. Seolah-olah teriakan saudara tidak terjadi sesuatu. Lihat ya. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Saudara, hari ini engkau lagi menjalani jalan-jalan yang sudah rasanya sulit engkau jalani dengan batu pahat. Bahkan engkau sudah tidak bisa mengendalikan jalan-jalan yang ada di depan. Itu sebabnya hari ini lihat ya, Ratapan 3 ayat 17. Langsung lompat ke Ratapan 3 ayat 17. Ini yang paling mengerikan juga. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Ada berapa banyak orang sampai bilang gini, rasanya lupa loh hidup bahagia kayak apa. Mungkin saudara, ketika saudara hanya ikut dengan keadaan hidup yang terhanyut dengan hadirnya masalah, saudara sampai lupa rasanya bahagia. Yang saudara pikirin hanya hutang, yang saudara pikiri hanya malangnya nasibku, sampai saudara tidak bisa lihat bahwa hidup itu senyatanya di balik air mata ada mata air loh dalam Tuhan. Saudara lupa itu. Yang saudara lihat hanya hadirnya air mata penderitaan, tapi saudara lupa apa yang Tuhan sudah sediakan di balik air matamu, yaitu mata air kebahagiaan. Itu sampai lupa. Saudara ingatnya cuma air mata. Tuhan susah. Lihat ya 18, sangkaku. Nah ini seringkali kita menyangka. Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang hari-hari ini karena
hadirnya air matamu, air mata kesedihan yang saudara lihat setiap hari, setiap berita yang kau dengar, engkau sampai menyangka hidupmu bakal hancur, hilang sudah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan sudah nol besar. Tuhan sudah tidak dengar, tidak peduli. Bahkan sampai hidupku gimana Tuhan, aku kan ya kepingin bahagia. Percayalah, Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Ya, khotbah saya kemarin saya berbicara bahwa Tuhan ketika engkau dalam padang gurun, Tuhan itu tetap mendukung, menopang engkau seperti seorang anak. Kita ini bukan budak, tapi kita anak yang disayangi. Apakah di tengah kesusahan besar, Tuhan tidak mendukung saudara seperti seorang anak? Apakah Tuhan itu melupakan, meninggalkan saudara? Enggak, namanya anak. Kalau lagi dididik, disetrap orang tuanya, dia tetap tunggui saudara. Dia tetap perhatikan waktu saudara disetrap. Jangan-jangan kelaparan, tidak tega ya. Dulu saya pernah nyetrap anak waktu dimasukkan. Saya tahu anak saya paling takut dimasukkan ke dalam ruang gelap. Saya masukkan di dalam ruang gelap, dia teriak-teriak, maaf mami, mami, gitu, sorry mami. Ya. Namanya orang tua didik, kita percaya bahwa saya sendiri tidak tega saudara. Saya tahu walaupun saya mendidik dia seolah-olah tega, tapi saya tetap mendukung dia, menopang dia seperti seorang anak. Ada waktu-waktu tertentu saya akan keluarkan dia. Tidak mungkin saya izinkan anak saya ada di dalam ruang gelap, tidak saya kasih makan, tidak saya kasih minum. Nggak mungkin saudara. Itulah gambaran Bapak di surga. Yuk kita lihat Ratapan 2 ya. Ayat, ini kita lihat bagaimana hari ini ratapan 3 yang dilakukan. Kalau kita dalam kesusahan besar, kita juga mau ambil langkah seperti bagaimana kitab Ratapan mengajarkan buat kita semua hari-hari ini. Jangan sampai merana melihat fakta. Seringkali yang membuat saudara kepingin mati, saudara depresi, saudara frustasi, itu jiwa. Makanya kalau jiwa kita merana hanya melihat fakta, lupa bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kesusahan besarmu, maka saudara tidak akan bisa move on. Makanya ingatkan jiwamu, hai jiwaku, ada Tuhan yang jauh lebih besar dari kesusahan besar yang sedang terjadi hari-hari ini. Ingatkan buat jiwa saudara, itu perlu saudara. Karena kalau hari ini jiwamu tidak diberi makan kekuatan, engkau pasti depresi tingkat tinggi. Engkau hari ini tidak bisa ngapa-ngapain sampai lupa untuk bahagia. Itu jangan pernah dilakukan. Sangkaku, saudara tidak boleh menyangka Tuhan punya hari esok yang madesu. Tidak. Sangkaku bukan hal yang buruk, tapi engkau punya pengharapan. Tidak ada lagi sangkaku yang buruk, tapi pengharapan yang baik. Amin. Karena Tuhan sudah berdiri di hari esok. Yuk kita baca yang kita bahas. Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Ini yang saudara lakukan. Tuhan adalah bagianku. Nah, ngomong sama jiwa saudara. Kata jiwaku. Apa yang kitab Ratapan yang pertama-tama diajarkan adalah memberi makan kepada jiwanya. Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Katakan sama jiwa saudara, jangan sangkaku Tuhan itu lupa, lalai menepati janjinya. Enggak, Tuhan adalah bagianku, sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Waktu saudara berkata Tuhan adalah bagianku, aku tetap berharap kepada Tuhan yang baik. 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hari ini siapa yang menanti pertolongan Tuhan, jangan menantinya dengan panik.
Jangan menantinya dengan depresi, jangan menantinya dengan menyangka-nyangka yang buruk tentang Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berpesan melalui firman-Nya, kita menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan diam. Diam. Yuk katakan diam. Hai jiwaku, diam. Lihat ya. 3 hal hari ini. Kalau kita mau memberi makan jiwa kita sehat, maka yang pertama yaitu berharap kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, mencari Tuhan. Jiwa ini kalau tidak dikasih makan, doa intim, firman, saudara ibadah, ikut Zoom, join live seperti ini, kira-kira jiwamu kosong enggak? Kosong. Jiwa perlu dikasih makan, saudara. Kalau saudara dengar khotbah, dengar saya live, dengar Zoom ya, khotbah pendeta lain, maka jiwamu itu akan gini, yes, 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 aku tidak mau merana lagi. Hai jiwaku, tetap berharap, tetap cari Tuhan. Nantikan yang ketiga, nantikan Tuhan dengan diam. Percayalah kalau kita nantikan Tuhan dengan diam, karena kita terlalu percaya bahwa kita punya kekuatan firman yang bakal berperang, firman yang akan terjadi itu berdaulat dan berkuasa atas hidupmu. Hamba kebenaran itu hamba yang suka menantikan pertolongan Tuhan dengan diam, karena dia tahu dia bukan hamba masalah, tapi dia hamba kebenaran, dan kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. 3 hal ini yang harus saudara dan saya lakukan. Yuk hari ini kasih makan jiwamu. Berharap, jangan menyangka yang buruk. Cari Tuhan. Hari ini gila-gilaan cari Tuhan. Kalau sudah mentok-mentok, saya selalu masuk di dalam doa. Doa itu bukan bim salah bim. Sekali lagi, doa itu waktu engkau takut, waktu engkau khawatir, waktu engkau tidak punya jalan keluar, waktu engkau depresi, engkau datang kepada Tuhan, engkau menyerahkan beban beratmu, Tuhan ganti transfer damai sejahteranya. Tuhan ganti transfer kekuatannya. Itu yang membuat vitamin. Sekali lagi, jangan hanya mengkonsumsi vitamin C, D, ya. Bukan hanya itu yang saudara perlukan, tapi vitamin firman Tuhan itu jauh lebih penting, yaitu melalui kekuatan Tuhan, melalui topangan damai sejahtera. Itu yang membuat saudara berjalannya bukan makin lama makin loyo, tapi di tengah kesusahan besar akan muncul pahlawan-pahlawannya Tuhan yang terlalu banyak minum vitamin setiap hari. Vitamin, berharap, cari Tuhan, tidak panik, menantikan Tuhan dengan diam. Itu seperti vitamin yang saudara bangun buat jiwa saudara, sehingga di tengah kesusahan besar, hidupmu tetap jadi berkat. Bukan jadi berkatnya iblis. Iblis itu ngambil banyak keuntungan orang benar yang hari-hari ini. Seharusnya di tengah kesusahan besar, hidupmu mendobrak. Di mana terjadi breakthrough di mana-mana. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang panik, tapi justru kita membangun multi level marketing kerajaan Allah. Ada banyak orang-orang yang akan bermunculan dengan vitamin ini, justru mereka hidup jadi berkat. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kerajaan Allah. Jujur, iblis mendapatkan keuntungan besar di masa kesusahan ini. Pandemi ini ada banyak orang juga yang diambil berkat oleh iblis. Bukan hidupnya malah jadi berkat, membawa jiwa, tapi hidupnya terpuruk, depresi, menarik diri dari keintiman dengan Tuhan. Menarik diri, memagari diri, sudah tidak bisa berdoa, tidak tahu lagi rasanya hidup bahagia, sangkanya negatif terus sama Tuhan. Siapa yang diuntungkan? Iblis. Hari ini iblis lagi bangun kekuatan juga dengan marketingnya.
Melalui fakta kesusahan besar ini, iblis banyak menarik orang benar keluar dari jalan Tuhan. Orang benar yang dulu setia menjadi pikul dosa semua, hanya karena tidak tahan dengan kesusahan besar. Saya mulai ditaruh Tuhan hari-hari ini. Saya bersyukur, saya melihat banyak ibu-ibu yang sudah saya pulihkan mulai bergerak. Walaupun mereka belum selesai. Lihat ya, kalau kesaksian di Victory itu hebatnya ibu-ibu seperti kesaksian kemarin. Begitu dia mulai merubah mindset dan pikiran mereka, tidak lagi menyangka proses itu kehancuran, tapi proses itu adalah kemuliaan Tuhan. Mereka mulai gerak, saudara. Mereka mulai bergerak hidup jadi berkat, bukannya menjadi berkat buat pekerjaan iblis. Tapi mereka mulai gerak cari jiwa-jiwa untuk pekerjaan Tuhan. Mereka mulai gerak, Tuhan kirim jiwa untuk yang berbeban mereka. Mereka berikan waktu untuk menangani jiwa-jiwa yang lagi berbeban berat. Sekalipun dia belum selesai, sekalipun dia berdarah-darah, tapi dia tahu di balik semua ini ada rencana Tuhan yang sedang digenapi besar-besaran. Percayalah, orang-orang yang militan di dalam Tuhan hari-hari ini, yang bisa hidup jadi berkat di tengah kesusahan yang besar, inilah orang-orang yang terpilih buat kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini siapa yang gak kepingin kita dipilih Tuhan militan, saudara. Waktu engkau terpilih dan engkau hari ini dipercayai proyeknya besar, kira-kira berkat besar mengikuti gak? Oh, sangat. Waktu engkau bisa kirim 1 jiwa itu aja diperhitungkan upahnya, ndak main-main, saudara. Itu sebabnya yuk 3 hal yang saya akan bahas ya. Hari ini semangat, jangan pusing dengan masalah. Lihat ya, hari ini musuhmu boleh beria-ria di atas tanduk, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Hari ini kelihatan engkau jalan hidupmu makin susah, ditutup jalanmu. Engkau seperti dijatuhi rantai yang berat. Engkau seperti rasanya antara hidup dan mati, dan kau sendiri merasa bahwa Tuhan kok seperti ini keadaan. Jangan pernah berputus asa. Berharap yang pertama, Ratapan 3 ayat 20-23. Berharap, mencari Tuhan, menantikan Tuhan dengan diam, pertolongan Tuhan, itu vitamin yang akan menyegarkan jiwa saudara. Mulai hari ini dipraktekkan. Tuhan, aku percaya, berharap. Aku terus akan intim sama Tuhan dan aku diam. Aku tidak mau panik. Aku tahu di tengah diamku. Arti diam, saudara tahu, waktu saudara diam bukan saudara bodoh. Waktu saudara arti diammu itu berarti gini, orang yang diam menantikan pertolongan Tuhan itu seperti memberikan kuasa, memberikan kesempatan kepada Tuhan yang sudah ambil alih beban beratmu, yang kau sudah angkat tangan gini, angkat tangan, aku tidak sanggup. Arti diam, waktu itu engkau memberikan kesempatan kepada Tuhan yang hebat untuk memperjuangkan perkara saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Sekali lagi, arti diam itu berarti saudara memberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk Tuhan beracara, memperjuangkan perkara yang tidak sanggup lagi menjadi jalan keluar yang penuh mujizat, yaitu di tangan Tuhan. Dia sedang mengubah perkaramu menjadi ajaib. Nanti solusinya spektakular. Amin. Di tangan saudara, masalah saudara selesai hanya biasa-biasa. Tapi kalau di tangan Tuhan, karena saudara berikan dia waktu, maka masalahmu akan menjadi pulih secara spektakuler. Tuhan tidak mau kalau menyelesaikan masalah anak-anaknya biasa-biasa, nggak mau. Makanya kita ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, karena dia memang luar biasa. Saudara pikir solusinya Tuhan itu bisa dipikir sama akal? Nggak bisa, wong dia hebat kok. Manusia cuman mikir yang sederhana, biasa-biasa. Makanya Tuhan bilang gini, penderitaanmu itu biasa. Menurut saudara sudah heboh. Menurut saya dulu masalah saya itu sudah hebohnya luar biasa. Tapi Tuhan tetap ngomong, biasa. Tergantung siapa cara pandang yang menanganinya. Kalau kamu yang menanganinya, ya heboh.
heboh. Tapi kalau aku yang menangani, kecil. Itu loh cara pandang Tuhan. Hari ini katakan kecil kok ya buat Tuhan. Biasa kok ya Tuhan masalahku. Oh, iblis datang, masalahmu ini besar loh. Oh, bilang, enggak, biasa. Yuk kita lihat ya. Nanti kalau banyak cerita enggak selesai saudara ya. Ratapan 3 ayat 20 sampai 23 ya. Jadi hari ini kita baca jiwaku. Nah, lagi jiwaku. Ya, berharap selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau saudara ingat yang negatif, jiwanya tertekan, ngenes, doh hidup kok tidak dicintai suami, doh hidup kok dicuekin suami, tidak disayang Tuhan. Lihat ya, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, 22 kata kunci. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itulah pengharapan kita. Jangan ingat yang buruk-buruk, nanti tambah tertekan jiwanya. Tapi yang perlu saudara ingat, hari ini waktu berharap, saudara bilang sama jiwa, hai jiwaku, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan loh. Jadi tidak ada expirednya. Walaupun hidupmu dicuekin, tetap ada kasih setia Tuhan. Cukup. Yang kedua, rahmatnya tidak habis-habisnya. Hartamu bisa habis. Cinta suamimu tinggal dikit. Lahiriamu bisa habis. Ya, hari ini lahiriamu bisa habis. Orang yang tiba-tiba sehat divonis kanker, bisa saudara. Keuangan yang tadinya megah bangkrut. Suami yang tadinya baik-baik selingkuh, bisa habis. Tapi kalau Tuhan berkata rahmatnya tidak habis-habisnya, berarti pemeliharaannya selalu baru, tidak pernah habis. Itu sebabnya jangan takut. Hari ini tetap berharaplah kepada kasih setia, rahmatnya, supaya saudara hari ini tetap ada pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis di tengah kesusahan besar. Makanya jangan sangka-sangka yang negatif. Kalau kasih setia Tuhan, rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi, kira-kira saudara hari ini bisa bersuka cita enggak? Sangat. Tidak mungkin hidupmu terpuruk, malah di tengah-tengah proses saya banyak pintu yang dibuka. Banyak kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat saya. Mulai dari gembala, konselor, mulai dari penulis buku renungan yang saudara baca sampai hari ini. Ya, orang itu selalu bilang gini, Eli kamu itu tulis sendiri, aku ndak percaya. Aku ndak percaya, pasti ada idenya banyak pengerjamu. Sehingga tapi kamu pakai nama Eli Kurniawati. Loh, dosa loh. Saya sendiri loh saudara yang tulis. Walaupun malam-malam share-nya terlambat di grup jemaat, tapi saya setia. Sampai kemarin saya tulis aja hilang, tadi pagi saya rangkum kembali. Itu rangkuman yang hilang saudara. Tidak tahu kenapa rangkuman itu hilang. Nanti saudara baca ya di grup jemaat yang saya rangkum itu ya. Itu yang hilang saudara. Tadi malam setelah live saya ngantuk-ngantuk, saya rangkum lagi. Ngantuk Tuhan, tapi nanti lupa. Yang sudah hilang kalau besok ya sudah. Habis live saudara sudah tidur, saya masih ngerangkum saudara yang hilang. Tapi Tuhan lihat enggak kesetiaan saya? Sangat. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu begitu besar. Pengharapan kita itu kepada kasih setia, kepada rahmat dan kesetiaan Tuhan. Itu yang membuat saudara tidak berkecil hati. Saudara akan bangkit tiap kali iblis datang dengan fakta yang buruk. Yang saudara lihat, hai jiwaku, berharaplah kasih setia, rahmat dan kesetiaan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tiap pagi itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Kira-kira suamimu cuek, suamimu makin parah, keuanganmu makin parah. Kalau kasih setia, rahmat, kesetiaan Tuhan menyertai saudara, kira-kira hidupmu makin hari makin bertambah baik. Oh sangat.
Makanya akan banyak pintu di tengah-tengah ini yang terbuka, berkat yang tiba-tiba muncul, surprise, door prize, itu Tuhan sediakan. Karena ini tadi saudara, makanya hidupmu juga penuh kejutan. Ikut Tuhan ngeri-ngeri sedap, tapi ikut Tuhan juga banyak door prize, banyak surprise, banyak mujizat di tengah-tengah perjalanan ini. Percayalah itu. Yang kedua, yuk bagaimana mencari Tuhan ya. Pengharapan 3 ya, kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Bagaimana mencari Tuhan? Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Hari ini jangan putus asa. Kalau seolah-olah Tuhan kok tutup telinganya, aku tidak dijawab-jawab. Tidak selamanya. Mungkin dia diam sesaat, tapi tidak selamanya. Lihat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Susah sama kebesaran kasih setianya besar mana saudara? Jelas. Besar kasih setia Tuhan daripada kesusahanmu yang besar. Kesusahanmu besar boleh terjadi, tapi kasih setia Tuhan jauh lebih besar atas hidup orang-orang benar. Karena kita ini anak saudara. Walaupun engkau menghukum anakmu di tengah kesusahan dia, saudara tetap punya kasih setia jauh lebih besar kan? Saudara tetap berusaha untuk menolong anakmu yang hari ini melakukan kesalahan, dia tanggung akibatnya. Tapi namanya orang tua pasti punya kasih setia. Nggak mungkin kapok, syukur. Nggak mungkin saudara. Lihat ya 33. Karena ia tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kita risau, kita panik hari-hari ini. Seolah-olah Tuhan belum tolong hidup saudara. Itu pun Tuhan lakukan dengan nggak rela hati. Saya sering Tuhan bilang gini, nak sebenarnya saya itu ya, Tuhan tuh bilang gini, nak aku itu sebenarnya ndak tega lo lihat kamu. Tapi aku harus tega-tegakan sesaat buat kebaikanmu. Aku sebenarnya juga ndak tega engkau diizinkan ditindas sama orang-orang yang nyakiti hidupmu. Engkau diperlakukan ndak adil. Aku ini Tuhan Allah. Hatinya Tuhan juga miris. Tapi dia harus dengan rela hati sesaat. Dia harus tega-tegain untuk membentuk engkau menjadi berkat. Itu yang Tuhan katakan buat hidup saya. Saya ngerti ternyata ada firman-Nya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Berarti kalau tidak rela hati, dia lebih besar hati tidak? Oh sangat. Dia lebih hati, aduh miris aku suatu kali bales ya. Semua yang hilang Eli, hakmu dicuri orang. Karena aku ini tidak rela hati. Maka aku berbesar hati mengembalikan semuanya lipat-lipat. Karena aku tidak pernah rela. Aku tahu kau rela menderita buat aku. Kira-kira Tuhan itu tega enggak? Saudara hari ini rela hidup kebenaran walaupun saudara punya kesempatan untuk bales, untuk juotos, untuk manggil orang, nyiksa orang supaya kapok ya. Kita bisa. Kita punya uang, kita bisa melakukan. Tapi itu tidak pernah saudara lakukan karena saudara cinta Tuhan. Kira-kira Tuhan itu yang rela sesaat. Dia suatu kali dia akan kembalikan jeripaya saudara. Tidak pernah sia-sia. Itu loh Tuhan yang baik. Jadi 3 hal. Kalau mencari Tuhan hari ini jangan jemu-jemu. Seolah-olah tidak didengar, saudara tetap teguh. Karena apa? Alasannya. Karena Tuhan tidak mengucilkan kita selamanya. Sekalipun saudara diizinkan keadaanmu buruk, dia tetap menyertai saudara. Yang kedua, Tuhan menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Hari ini kesusahanmu besar, tapi kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Yang ketiga, Tuhan itu penuh belas kasihan. Kita percaya ada belas kasihan, ada kebesaran kasih setianya, dia tidak selamanya mengucilkan. Itu berarti kita hari-hari ini tahu bahwa Tuhan itu tidak rela kok. Sebenarnya Tuhan rela tidak engkau dikhianati, di PHP, diselingkuhi, tidak rela. Tuhan rela tidak hidupmu menderita, bangkrut, ditipu orang, difitnah orang, dia tidak rela. Suatu kali dia pasti bangkit
menyatakan keadilannya seadil-adilnya. Jadi 3 hal, Tuhan tidak mengucilkan saudara selamanya. Tuhan menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dia bukan menyayangi menurut kasihnya yang standar, tapi kebesaran. Bayangin saudara, kalau Tuhan yang besar, maha besar, itu menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, kira-kira hidupmu di kesusahan besar itu tetap menikmati kasih setianya? Enggak. Pasti. Yang ketiga, Tuhan penuh belas kasihan, enggak rela hati. Senyatanya sifat Tuhan itu enggak rela kok. Dia itu lebih condong, senyatanya sesungguhnya sifat Tuhan itu penuh belas kasihan, bukan tega, bukan raja tega. Ya, kalau saudara lihat yang lagi viral hari-hari ini, sering orang ketemu saya bilang gini, tega ya, raja tega, bunuh orang itu disiksa dulu, raja tega. Tapi Tuhan yang saudara sembah, sekalipun kesusahan besar sedang terjadi, dia senyatanya adalah pribadi yang penuh belas kasihan, bukan raja tega. Raja di atas segala raja yang penuh belas kasihan kepada anak-anaknya yang mencari Tuhan. Makanya jangan berhenti mencari Tuhan. Yuk yang terakhir, menantikan Tuhan dengan diam. Ratapan 3 ayat 58 ya. Makanya lebih banyak diam. Saya lagi belajar diam. Hari ini ada tekanan yang besar dalam hidup saya belajar diam. Kalau dulu panik saudara, saya selalu belajar untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Saya cuma bilang gini, Papa, Engkau tahu ya Pak, apa yang aku alami hari ini. Engkau tahu ya Pak, keadaan hidupku. Tapi aku tidak mau mendahului Tuhan. Aku kasih kesempatan sama Papa untuk mengambil alih semua yang tidak bisa aku hadapi, Pak. Ini, Pak, beban beratku. Papa ambil alih. Papa, aku kasih Papa kesempatan untuk sebebas-bebasnya. Aku cuman bisa hari ini diam. Aku tidak mau mendahului Engkau, karena aku tidak lebih pintar dari Papa. Aku tahu Papa punya solusi sudahan. Papa sudah punya hari esok. Papa sudah punya jalan keluar buat aku. Makanya aku tidak mau panik, Pak. Aku belajar diam. Saya kalau ngomong gini, saya mau nangis loh, saudara. Itu sering saya lakukan, dan kalau saya sudah diam, saya itu nangis, saudara. Saya setelah nangis, ya, saya diam. Setelah itu Tuhan bicara. Diam aja, belajar, saudara. Tuhan juga butuh kok curhat sama saudara. Dia butuh saudara curhat, dan setelah itu dia akan menyatakan. Kalau saya sudah diam, saya sudah nangis, Tuhan itu selalu berbicara jelas dalam hidup saya. Dan Tuhan itu katakan sesuatu yang indah-indah. Bukan seperti iblis. Kalau iblis yang saudara dengar itu selalu isinya penghakiman. Saudara itu manusia kotor. Saudara manusia salah. Lihat hidupmu, lihat masa depanmu. Tapi kalau Bapak di surga, dia selalu mengatakan yang indah. Walaupun saya bersalah, saya ngakui kesalahan saya, Tuhan tuh tetap bilang ini, Eli, aku tahu. Kamu ini bukan manusia yang sempurna. Kamu ini lemah. Aku tahu. Kamu tidak usah nyesel sama apa yang kau lakukan. Aku tahu hatimu, Eli. Aku tahu engkau dihakimi orang. Aku tahu engkau difitnah banyak orang. Karena engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tidak cukup dinilai banyak orang, tapi cukup aku yang memberikan penilaian atas hidupmu. Itu yang sering Tuhan lakukan, ya. Lihat ya, saya kok hari ini melo, saudara. Gara-gara ingat kalau saya diam, ya. Yuk kita lanjutin, nanti kalau saudara dengar saya nangis, tidak selesai sesi ini, ya. Saudara akan lihat nanti Bu Eli nangis sepanjang khotbah, ya. Kita percaya hari ini, yuk lakukan langkah ini, saudara. Benar-benar ajaib, saudara. Saya sudah praktek hari-hari ini diam. Tenang saja. Lihat ya, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. 59. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan, berikanlah keadilan. Itu aja yang saudara lakukan. Kalau hari ini kita diam, kita ini bukan berarti kita ini bodoh, rela diinjek-injek,
rela hidup menderita, enggak. Wah, kita lagi kasih Tuhan kesempatan untuk Tuhan ambil alih. Apa yang Tuhan lakukan waktu saudara diam ini loh, kerennya Tuhan. Tuhan memperjuangkan perkara saudara dan saya, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan bertindak dengan keadilannya. Amin. Itu arti diam. Makanya hari ini yuk, nantikan Tuhan banyak diam, jangan panik. Lakukan sesuatu yang seperti saya ajarkan, Pak. Ambil alih ya, Pak. Aku sudah tidak sanggup. Aku kasih Papa kesempatan untuk memperjuangkan perkaraku, menyelamatkan rumah tanggaku, untuk bertindak dengan adil atas orang-orang yang menindas aku, menyakiti aku. Itu yang saudara lakukan hari-hari ini. Jangan banyak panik. Kalau saudara panik, yang menunggangi saudara itu jelas iblis. Karena saudara dengar kata-katanya, hidupmu hancur, rumah tanggamu hancur, keuanganmu hancur. Lihat ya, orang yang menindas kamu kurang ajarnya luar biasa. Enggak, tapi Tuhan waktu saya diam, Tuhan cuma berkata hal yang baik. Tuhan bilang gini, jangan sakit hati sama suamimu Eli, jangan sakit hati dengan wanita tobat. Dia itu kan cuman alatku, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Iblis juga pakai mereka untuk menghancurkan hidupmu, tapi aku pakai suami dan wanita tobat ini untuk aku pertajam karakter Kristus. Aku lagi asah hidupmu karena aku mau pilih kamu, karena aku mau utus kamu di tengah-tengah domba, di tengah serigala-serigala yang banyak, supaya engkau tobatkan serigala-serigala ini menjadi dombaku yang benar-benar murni. Itu loh kata-kata yang Tuhan taruh dalam hati saya saat saya diam. Engkau ini sedang aku utus domba di tengah serigala. Bukan hanya saya, ada banyak domba-domba saudara yang semua dengar live saya hari ini baik YouTube. Saudara semua adalah domba-domba yang terpilih untuk diutus di tengah serigala. Fungsinya bukan ikut-ikutan jadi serigala, tapi saudara dan saya diutus untuk membawa serigala ini bertobat jadi domba. Ada berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini walaupun bertahun-tahun mereka sudah melayani Tuhan, mereka tetap serigala berbulu domba. Itu tugas kita hari ini. Makanya jangan takut ya. 3 hal ini yuk kita lakukan. Apa saudara? Yang pertama yaitu berharap. Yang kedua, cari Tuhan, nantikan Tuhan dengan diam. Berharap, yaitu berharap kasih setianya, rahmatnya, dan kesetiaannya. Amin. Bagaimana mencari Tuhan? Karena Tuhan itu tidak selamanya mengucilkan saudara. Dia menyayangi menurut kebesaran kasihnya. Tuhan yang penuh belas kasihan, bukan raja tega. Ya. Yang ketiga, diam. Karena waktu diam, engkau memberikan kesempatan Tuhan untuk memperjuangkan masalahmu, menyelamatkan saudara dan seisi rumah. Dan Tuhan akan menyatakan bertindak dengan keadilannya. Apa yang saudara tabur seadil-adilnya, pasti saudara dan saya menuai. Amin. Jadi hari ini yuk kita jadi anak Tuhan, jangan melo. Masalahmu boleh terjadi. Lihat kita peratapan ini keadaan yang sulit loh saudara. Susahnya habis, sudah mulai habis. Bentar ya, saya panik.com ini ya. Sebentar, sudah mau selesai. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita masuk di dalam doa. Happy weekend semuanya. Tetap semangat menjalani happy weekend bersama keluarga ya, yang lagi liburan. Jangan lagi hidup dalam keterpurukan. Kalau Tuhan sudah kasih liburan, ada banyak loh ibu-ibu liburan mikirin wanita tobat. Lagi ngapain ya wanita tobat chatting? Liburan lihat chattingnya suami ketawa-ketawa sama wanita tobat. Bu Eli sakit. Cuman pribadinya, fisiknya aja sama saya, jiwanya ke sana terus chatting nggak selesai-selesai. Sudahlah ibu, nikmati. Liburan kok masih mikir wanita tobat, itu ada apa? Mau chatting, mau guyu-guyu, ya sudah, kan sudah kasih kesempatan sama Tuhan, hajar wanita tobat nanti. Amin. Biarin mau kik nanti dia akan nangis bombay suatu kali. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Karena Tuhan yang sudah ambil alih, bukan saudara lagi. Jadi jangan dipikiri ya.
Yuk, terima kasih Tuhan buat kekuatan firman-Mu hari ini, membawa kami sadar bahwa kami hidup di tengah masa kesusahan besar. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami tahu Engkau sedang mengutus kami dengan domba di tengah serigala. Kami tidak akan pernah hidup takut, karena kami tahu kami punya Tuhan yang penuh belas kasihan, bukan raja tega. Sekalipun terlihat Tuhan kok tega ya Tuhan, tega ya Tuhan, aku diizinkan suamiku selingkuh sampai punya anak, kok tega. Tapi senyatanya Tuhan bukan raja tega. Engkau Tuhan yang punya penuh belas kasihan. Suatu kali belas kasihan Tuhan akan membalik apa yang buruk menjadi yang terbaik. Terima kasih Bapak, Engkau sudah sediakan pemulihan yang indah buat rumah tangga yang lagi bermasalah. Engkau sudah sediakan berkat yang terbesar buat orang-orang yang lagi ngalami masalah keuangan. Engkau sudah sediakan kesembuhan yang terbaik. Engkau dokter segala dokter buat orang-orang yang lagi ngalami penyakit apapun. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami juga memberkati bangsa negara kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend.